Dipersembahkan oleh Gorontalo tidak lepas dari nama tokoh ini. Seorang tokoh yang sudah malang melintang dalam perpolitikan tanah air, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Seorang tokoh yang namanya tercatat dalam MURI sebagai rekor suara tertinggi di Indonesia untuk pemilihan gubernur tahun 2006. Siapa dia? Ikuti terus perjalanan kami yang akan mengulas lebih dalam tentang tokoh yang selalu identik dengan bumi serambi Madinah, Gorontalo. dipersembahkan oleh Halo Bapak dan Ibu, halo habari. Ini saya izin lepas masker ya. Kita tetap jaga jarak. Saya sudah rapid test, jadi insya Allah aman. Hasilnya negatif Bapak Ibu. Amin, amin, Sama. amin. Dari berita satu nih ingin mengikuti kegiatan Bapak dan Ibu nih selama di sini. Kalau boleh tahu nanti selama di Gorontalo akan mendatangi acara apa aja? Kami ada banyak kegiatan-kegiatan di sini, ketemu dengan masyarakat, baik tingkat bawah, menengah, dan juga para pimpinan di atas. Ayo, silakan Bella dan teman-teman ikut bersama-sama saya. Cobain masakan Gorontalo pastinya. Oh, kata Ibu, Bener, jangan nggak lupa. sabar nih. Kalau gitu kami izin mengikuti kegiatan Bapak dan Ibu ya. Silakan. Oke, kita ketemu di lokasi. Come on, let's go. Oke, baik Ibu. Nah, pemirsa ingin tahu seperti apa kegiatan Wakil Ketua MPR RI Bapak Fadel Muhammad beserta Ibu? Ikuti terus perjalanannya dalam 60 Minutes with Fadel Muhammad. Halo semuanya. Baik, pemirsa, sekarang saya sedang berada di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat bersama Bapak Fadel Muhammad. Baik, Pak Fadel, ini berbicara tentang 4 pilar kebangsaan. Ini kan ada NKRI, ada UUD 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan juga ada Pancasila. Ini terutama Pancasila kelima, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana penerapan sila kelima tersebut dalam konteks pembangunan desa? Ya, salah satu implementasi daripada Pancasila adalah sila yang kelima. Maka kita ingin agar supaya pemerataan dan dana dari pemerintah pusat sampai ke desa. Maka kita buat program yang pemerintah telah membuat program bantuan dana desa. Diharapkan dana desa ini bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dan hari ini kami dari MPR bekerja sama dengan Bupati Kabupaten Gorontalo dan BPKP untuk melihat bagaimana perkembangan dana desa yang mengalir di Provinsi Gorontalo dan khususnya kita pilih di kabupaten karena Kabupaten Gorontalo ini termasuk yang terbaik. Oh, yang terbaik dalam yang terbaik bidang apa? dalam menjalankan dana desa, sehingga kita monitoring lebih gampang untuk ke depan. Baik. Tadi kan Bapak bilang di Gorontalo ini adalah menjadi yang terbaik dalam pembangunan dana desa gitu. Iya. Bagaimana dengan penerapan sinergi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan itu tepat guna, Pak? Jadi otomatis ada dua yang sangat pokok di sini. Yang pertama adalah program-program menyentuh kepentingan rakyat langsung, yaitu pertanian, perikanan, atau kebutuhan-kebutuhan desa yang sangat besar. Yang kedua adalah kita mau mereka mengatur dengan baik sehingga terorganisir dana yang tidak besar ini. Tetapi jangan lupa dana desa ini kalau di Kabupaten Gorontalo itu kurang lebih 20% daripada APBD. Jadi cukup besar dampaknya terhadap masyarakat. Oh gitu.
Tadi Bapak bilang cukup besar dampaknya terhadap masyarakat. Nah, bisa diceritakan lebih jauh lagi nggak Pak? Apa saja dampak yang sudah mereka rasakan Pak? Dari laporan yang ada, baik dari desa, camat, ke bupati sampai kami, itu manfaatnya besar sekali. Jadi pada waktu saya menjadi ketua Komisi 11, kita alokasikan dana desa ini. Kemudian jadi perdebatan, apakah diteruskan, apa tidak. Setelah itu kita minta BPKP untuk menjaga agar supaya tidak ada penyalahgunaan dana desa. Setelah kita kontrol dengan baik, ternyata malah manfaatnya besar. Jadi outcome-nya terhadap rakyat itu sangat besar. Membuat mereka lebih berpendapatan, membuat mereka lebih sejahtera, mereka punya kegiatan-kegiatan yang besar. Betul. Begitu ya Pak Bupati kan? Kemiskinan turun. Oh, otomatis Masya Allah. kemiskinan turun, pemerataan pembangunan lebih bagus. Jadi Betul. program dana desa ini sangat besar manfaat buat kepentingan rakyat. Baik, dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya Iya, juga ya Pak Fadil. Inilah sila kelimanya. Oke, nah ini kan sudah bukan menjadi rahasia lagi ya Pak, bahwa yang namanya dana bantuan sosial itu rawan sekali untuk diselewengkan. Nah, bagaimana pengawasan yang diterapkan oleh Bapak selama ini agar dana tersebut tidak diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu? Untuk itu, dari pemerintah pusat, kita mengawasi melalui BPKP. BPKP ada sistemnya, sampai mengawasi bagaimana dana desa ini penggunaannya, pelaporan dan sebagainya. Sekarang menurut Pak Deputi, Pak Dadang, sudah 90% lebih itu mereka bisa mengontrol ya. dengan baik dan penggunaan berjalan sesuai dengan rencana yang rencananya. Oke. Ada tantangan nggak sih Pak ketika menerapkan itu, pengawasan itu? Tantangannya yang terbesar adalah kadang-kadang mereka menggunakan dana tadi tanpa sebuah perencanaan yang baik. Maka kita harus berikan guidance kepada mereka. Sesudah dana itu dilaksanakan, pelaporan juga kurang dan tidak bagus. Nah, untuk itu kita BPKP bikin sistemnya, diajarkan kepada mereka. Apa sekarang sistemnya sudah mulai online atau? Sudah bagus. Sudah bagus sampai ke tingkat bawah ya Pak Dadang. Sudah bisa dilaksanakan. Udah ada yang Semua online juga ya. Karena memang sekarang harus seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah, lantas Pak, bentuk apa lagi yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat di masa pandemi seperti saat ini? Ada 3 yang kita bicarakan di tingkat MPR, laporan dari DPD, laporan dari DPR. Yang pertama adalah kita harus segera mengatasi masalah kesehatan dengan menyiapkan vaksin. Vaksin. Maka program vaksinasi itu harus kita laksanakan akhir tahun, paling lambat Februari sudah terlaksana. Di sini Pak? Di semua Di Indonesia. semuanya, di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah perbaikan ekonomi. Jadi ternyata ada beberapa daerah yang memang anjlok. Iya, betul. Dan banyak yang minus pertumbuhan ekonominya. Betul. Untuk itu kita sedang mengusahakan agar ada bantuan-bantuan khusus, namanya intervensi kepada daerah-daerah yang butuh bantuan. mengalami penurunan ekonomi. Yang ketiga yang paling penting adalah bantuan-bantuan langsung itu terus ditingkatkan buat kepentingan rakyat. Nah Pak, bisa diberikan nggak Pak contoh dari bentuk atau bantuan yang sudah dilakukan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera di tengah situasi pandemi seperti saat ini? Ada contohnya nggak Pak, konkretnya? Ada 3 yang menonjol. Kalau kita lihat keseluruhan, banyak 3 yang menonjol. Yang pertama, pertanian dalam arti yang luas, karena ini langsung membuat mereka lebih sejahtera. Yang kedua yaitu UMKM, usaha-usaha kecil. Setuju. Kita bantu apa yang diperlukan. Yang ketiga, infrastruktur di desa itu makin terasa dengan kehadiran dana desa ini. Apa saja Pak bentuk konkretnya dari segi infrastruktur itu? Ya, jalan, parit, got-got, kemudian jalan-jalan tani. Jalan-jalan tani. Dan terjadi lahan yang belum termanfaatkan,
dengan dibuat jalan ini maka mereka bisa memproduksikan lahan tadi Oh, oke, ya. Ya, dengan irigasi akses. ringan. Ya. Oke. Iya, jadi sangat-sangat kerasa Sangat. sekali ya dari segi infrastruktur juga. Oke, baik. Baik, pemirsa ingin tahu seperti apa kegiatan Pak Fadel selama berada di Gorontalo. Banyak sekali yang akan beliau lakukan dan kita akan ikuti terus kemana saja beliau akan pergi. Untuk itu, tetap bersama saya Bella Fauzi dalam 60 Minutes with Fadel Muhammad.